Dik, cai, tumben jam segini udah datang. Biasalah, ada job. Udah lihat tugas PP belum di Vision? Belum, aku udah dibagiin kok. Aku udah kemarin malam. Oh kita sekolah buka masyarakat. Aku, kamu, sama Ketika. Dapat tema apa? Temanya sih ekonomi gitu, cuman yang dibahas kayak pajak gitu. Lah, sama kayak kelas dulu langsung. Iya sama. Ya udah masuk kelas dulu yuk. Dik, tiba-tiba tadi kan lagi ngomongin PP. Tadi aku baru tahu kalau misalkan tugas PP udah dibagiin. BTW, kita tuh satu kelompok tau di telat dia udah tahu tapi dikasih tahu di depan. Loh, dia tahu, akhirnya dia tahu. Aku tahu terus. Ya udah, gimana kalau kita ngomongin konsep buat PPN? Gimana nih? Boleh sih, tapi nanti yang satu dulu soalnya biasa dulu nggak gitu. Dadah, mama. Ya aduh. Oh iya tugas PP. Fatika, besok jam PP yuk. Oh iya, boleh. Didi, sini deh. Ayo boleh bentar ya. Bisa. Jadi gimana guys? Kalian ada yang udah kepikiran belum buat gimana konsep PP? Belum sih. Gimana? Aku juga belum buat sih. Ayo dong, bayar lepas. Bayar mana? Ya bentar ya, ini lagi bahas PP. Aku jadi kepikiran deh, gimana kalau temanya itu kita kaitin sama bendahara. Karena kan tema kita tuh pajak dalam kehidupan sehari-hari ini. Sedangkan sebagai siswa pasti yang paling ketemu itu bayar wakas ya sih. Nah, boleh tuh. Kayaknya orang-orang juga belum pada tahu sih kalau misalkan wakas itu masuk dalam pajak. Setuju sih aku sama idenya. Terus kalau misalnya kita ngambil konsepnya kayak wawancara gimana? Boleh tuh. Gue sih gas aja. Gimana kalau misalkan kita wawancara temen kita aja? Tapi masalahnya siapa yang mau kita wawancarai? Aku tahu. Gimana kalau kita wawancarai Kavina Matika aja? Boleh setuju tuh. Gak apa-apa ya lah, biar kelihatan cantik di kamera. Siapa tahu ntar ditonton masyarakat. Aku sih gak ada masalah sih. Ya deh, ya percaya. Oke, selamat datang di sesi wawancara kita. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama aku Atika Kamilia dari kelas 11-9. Halo, perkenalkan aku Rafina Rizky Amalia dari kelas 11-9. Nah, langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama. Di umur kamu yang sekarang, kamu udah pernah ngerasa bayar pajak belum? Kira-kira contohnya kayak gimana sih? Pernah? Pernah. Waktu belanja di minimarket kan dapat struk. Nah, itu di situ aku pernah lihat tulisan PPN. Kalau setiap main sama temen di kafe, biasanya di struknya kan suka ada tulisannya. Kalian sadar gak? Ternyata bentuk pajak itu sudah ada dari kamu duduk di bangku SD. Wah, emang iya? Hah? Emang iya? Iya nih, ternyata uang hasil selama ini kita bayar setiap minggu itu termasuk dalam salah satu bentuk pajak loh. Gak sadar ya? Enggak. Enggak. Banget. Gak tahu aku kalau udah bayar pajak dari kecil. Oke, segitu aja untuk wawancara kita. Makasih udah mau diwawancarai. Bagus nih. Udah boleh. Iya, terus. Ya udah, makasih banyak ya. Makasih ya guys. Hati. Bye. Duh, capek banget gak sih? Mana masih ada editing. Namanya juga sekolah di Semangat. Semangat ya. Ya tahu nggak ada kata libur di Semangat. Ya, gimana ya? Kalian kalau ngomong kalau bener. Udah yuk. Pulang kita balik. Tahu gak? Kemarin malam si Hasna itu pergi ke restoran fancy gitu. Terus aku lihat itu pakai baju-baju yang bagus gitu loh. Serius? Masa sih? Aku banyak duit aja kali dia. Tapi masa sih? Dia udah dari kemarin mau kayak gitu. Masa orangnya gak habis-habis? Bahkan yang aku tahu dia kan tadi keluar dari biasa aja. Loh, kamu juga lihat, Dik? Ya biasa lah, aku kan suka gabut gitu ya.
jadi suka liatin FB orang. Berarti di sini nggak tahu aku doang. Makanya update dong Shay. Oh, ya udah deh aku doang nih nggak tahu. Woi, ada guru, woi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, jadi ekonomi juga memiliki ancaman. Salah satu ancamannya itu adalah pajak. Jadi kenapa pajak itu menjadi salah satu ancaman ekonomi? Nah, pajak ini bisa menjadi ancaman ekonomi ketika pajak tersebut tidak dibayar oleh rakyat Indonesia, sehingga anggaran dari pajak tersebut. Baik, jadi anak-anak, kenapa sih kita tidak terasa manfaat dari pajak tersebut? Karena salah satu faktor dari kenapa pajak itu tidak terasa ke masyarakat seperti kita itu adalah karena faktor dari pajak yang diselewengkan. Nah, kenapa pajak ini diselewengkan? Nah, karena salah satu pengurus-pengurus pajak kita dalam tanda kutip itu memiliki gaya hidup yang konsumtif, terus ada banyak ketamakan atau keserakahan. Lalu setelah itu ada juga aspek sosial, sehingga anggaran dari pajak tersebut tidak dapat disalurkan dan infrastruktur di Indonesia tidak dapat dibangun dengan optimal. Nah, ketika tidak dibangun secara optimal, itu akan membuat kesulitan-kesulitan pada rakyat kita. Bapak izin bertanya, yang Bapak maksud dengan aspek sosial tadi itu apa ya? Jadi anak-anak, aspek sosial itu adalah suatu tuntutan yang datang dari masyarakat, baik itu dari orang terdekat kita atau dari orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Nah, itulah yang terjadi kepada pejabat-pejabat kita. Nah, tuntutan tersebut datang dari orang terdekat, yaitu istri mereka yang memiliki gaya hidup yang cukup bergengsi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus dipenuhi dan itu di luar dari akomodasi gaji si orang tersebut, sehingga harus dipenuhi dengan cara yang salah begitu. Sehingga itulah yang harus dihindari dari penyalahgunaan pajak. Baik, sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, besok kan wali kelas kita mau ulang tahun nih. Nggak mau ngasih sesuatu gitu? Boleh tuh, gimana kalau kita ngasih kue, bunga, sama kado? Kan uang kas kita banyak. Nah, boleh nih, uang kas kita kan banyak banget tuh, apalagi kemarin baru kita ditagih. Nah, iya tuh betul buat aku uang kas banyak tapi nggak pernah dipakai ya gak? Kenapa nggak patungan aja sih? Soalnya uang kasnya nggak aku bawa. Loh, tadi aku lihat kamu bawa kas sama ada kas. Orang tadi juga ada yang bayar uang kas kok. Loh, kamu bawa gak sih? Sebenarnya uang kasnya ada apa enggak? Ada lah. Cuman kan mendingan buat kita aja gak sih? Buat lulusan nanti gitu. Kayak kita pergi-pergi. Kan dari kita buat kita. Ya, tapi kan wali kelas kita juga bagian dari kita nggak sih? Itu uang kasnya di tabung apa di tabung? Cua. Apaan sih SG-SG-an? Kok kamu seakan-akan gak mau bolehin kita pakai uang kas? Uang kasnya ada. Ya ada lah. Tapi kan sayang aja gak sih kalau dipakai buat gituan doang? Kok jadi emosi gitu? Jangan-jangan beneran ditilep lagi nih uangnya. Ya enggak lah. Jangan asal nuduh dong. Banyak omong. Harusnya kalau uangnya ada, gak usah berbelit kayak gini. Apalagi nyuruh kita patungan segala. Iya, lagian uang juga nggak pernah dipakai kan? Lagian buat beli kayak gini tuh kecil. Coba buktinya mana kalau uangnya nggak dipakai? Tadi Atika bilang dompetnya kamu bawa, tapi sekarang kau bilangnya nggak ada. Coba buktinya mana? Tahu tuh mana? Ya udah sih, coba ngaku aja kalau uangnya beneran ditilap, uangnya beneran ditilap. Lagian buat kayak gini pasti. Lagian buat kayak gini pasti. Ngaku aja. Coba bawa, tapi sekarang kau bilangnya nggak ada. Coba Udah sih, buktinya coba mana? ngaku Nggak aja. ada. Ngaku aja udah. Cakep banget nih desainnya. Mewah dan simpel banget. Bahannya juga kayaknya cakep banget deh. Apa aku beli baju itu aja ya?
malu sama teman-teman aku yang bajunya mewah. Tapi aku kan gak punya duitnya. Apa pakai uang kas aja ya? Kan uang kas gak pernah dipakai. Yalah, cekal aja. Nanti bayar di supermarket. Maafin saya ya, Pak. Kamu tahu, tindakan kamu sudah mengecewakan saya sebagai guru kamu dan teman-teman kamu. Iya Pak, saya juga tahu. Sebenarnya itu karena terpaksa juga Pak. Saya nggak punya barang kayak teman-teman yang lain. Jadi saya pikir itu salah satu cara yang paling gampang. Lingkungan sosial tidak mempengaruhi kamu. Justru kamu yang ingin menjadi seperti mereka. Bapak ingin menindak hal ini tegas, karena hal kecil seperti ini bisa dibawa hingga besar nanti. Cuman kali ini aja kok Pak. Nah, kamu berbicara seperti ini, itu seperti peribahasa. Ada angin, ada pohonnya. Segala sesuatu pasti ada mulanya. Minta maaf banget ya Pak atas apa yang saya lakukan. Saya nggak akan ulangin lagi. Sekarang, kamu harus mulai bisa berpikir terhadap sesuatu yang akan kamu lakukan ke depannya. Karena segala sesuatu pasti ada dampaknya. Ya Pak.